Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba-hamba Allah, seringkali kita mendengar kata-kata ukhuwah. Istilah ukhuwah ini ada para ulama yang membaginya kepada ukhuwah Islamiyah, yakni persaudaraan seagama. Ukhuwah wataniyah adalah persaudaraan sebangsa atau setanah air, dan ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, yaitu persaudaraan sesama manusia. Agama atau negara tidak akan tegak tanpa adanya ukhuwah, yakni persaudaraan. Dalam Islam misalnya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam berdasarkan iman, berdasarkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ukhuwah Islamiyah dapat melahirkan rasa persatuan dan kesatuan orang-orang beriman yang abadi. Ukhuwah Islamiyah yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan ikatan terkuat dan terhebat yang tiada tandingnya. Itulah sumber rahmat Allah Subhanahu wa taala, sumber kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anil Karim, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu sekalian mendapat rahmatnya. Saudaraku, untuk mencapai indahnya ukhuwah Islamiyah, para ulama menyebutkan ada 5 tingkatan ukhuwah. Yang pertama adalah ta'aruf, yakni saling mengenal. Tahap awal adalah perkenalan untuk lebih mengenal karakter individu masing-masing. Mulai dari mengenal secara fisik, yaitu jasadiyah, seperti badan, suara, tingkah laku, materi, alamat, keluarga, pekerjaan, pendidikan, rumah, dan lain-lain. Selanjutnya mengenal kejiwaannya, yakni nafsiyah, yang ditekankan kepada upaya memahami kejiwaan seperti karakter, emosi, dan tingkah laku, termasuk mengenal pikiran, kecenderungan, visi, dan misi hidupnya. Begitulah satu manusia dengan manusia lainnya, yang berbeda-beda dari segala sisinya diciptakan untuk saling mengenal. Sebagaimana firman Allah, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Yang kedua adalah tafahum, saling memahami. Setelah saling mengenal baik secara jasadiah maupun secara nafsiyah, maka napaklah selanjutnya pada tahapan saling memahami satu dengan yang lainnya. Ini bukan sekedar kenal nama, alamat, fisik, dan pemikiran, namun sudah sampai pada kita memahami kekurangan kelebihan saudara kita, sehingga kita bisa tahu apa yang disukai dan paham mana yang tidak disukai, sehingga kita bisa menempatkan diri apabila kita sedang bersamanya. Kita akan memaklumi kekurangannya, seraya menutupi segala aibnya, bahkan berupaya ikut memperbaikinya, juga menghormati kelebihannya, mengambil manfaat darinya dengan cara menyampaikannya kepada yang lainnya. Dalam tataran ini sudah tiada rasa iri, dengki, hasad, dan prasangka buruk pada sesama mukmin. Yang ada adalah saling merendahkan diri dan menghargai yang lain. Para ulama menjelaskan bahwa sikap muslim terhadap muslim lainnya mestinya saling merendah dan berlemah lembut. Sikap ini dapat mengekalkan ukhuwah atau persaudaraan Islamiyah di tengah-tengah mereka. Sedangkan takabur dan meremehkan orang lain adalah sebab sebagian di antara umat saling menjauhi dengan sebagian yang lainnya. Yang ini bisa jadi akan merusakkan, meretakkan, meregangkan ukhuwah Islamiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam sabdanya,
uha ilayya an tawaddu'u hatta la yafkharu ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak seorang pun berlaku dolim pada yang lain. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang ketiga adalah ta'awun, yakni saling menolong. Setelah mengenal dan memahami kedua belah pihak dengan baik, maka sudah tidak ada masalah lagi dengan perbedaan di antara keduanya, yang bukan tataran akidah tentunya. Apalagi jika hanya pada masalah furu'iyah, yakni cabang fikih, teknik, atau yang sifatnya duniawi. Semua no problem. Yang ada adalah husnudzon, maka naiklah pada level selanjutnya, yakni ta'awun, saling menolong. Ta'awun ini hanya dapat dilakukan dengan niat yang tulus, hati yang bersih, pemikiran yang jernih, dan amal yang tentunya kontinu dilakukan terus-menerus. Sehingga yang ada adalah saling membantu antara sesama muslim dalam kebaikan, adalah kebahagiaan itu tersendiri pada dirinya. Membantu bukan lagi beban dan kebiasaan, tetapi sudah merupakan darah, daging, dan napas kehidupan setiap muslim bagi satu anggota badan yang saling menyayangi. Merupakan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi, seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam karena sakit tadi. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, saudara-saudaraku, yaitu takaful, saling menanggung. Inilah ketinggian ukhuwah Islamiyah. Rasa sedih dan senang diselesaikan bersama. Ketika ada saudara yang mempunyai masalah, maka kita ikut menanggung dan menyelesaikan masalah tersebut. Bukan sekedar simpati, tapi lebih kepada empati. Bukan semata prihatin dan ikut mendoakan, tapi bergerak, mengulurkan tangan, memberi bantuan, memudahkan dan melapangkan urusan. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang mukmin atau orang yang sedang kesulitan, maka Allah Azza wa Jalla memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima adalah isar, yaitu mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Ini adalah tingkatan tertinggi dalam tingkat ukhuwah Islamiyah. Setelah 4T, ta'aruf, tafakhum, ta'awun, dan takabul. Sebenarnya tingkatan 4T saja sudah sangat baik dan mencukupi. Namun dari kalangan sahabat memberikan teladan hingga pada tahapan kelima ini, yaitu isar, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Subhanallah. Saudara-saudaraku, sebagai contoh, ketika dalam suatu perang salah seorang sahabat sangat kehausan. Ia hanya tinggal mempunyai 1 kali jatah air minum saja. Saat akan minumnya terdengar rintihan sahabat lain yang kehausan. Maka air tersebut ia berikan kepada sahabat yang kehausan itu. Saat sahabat yang diberi itu mau minumnya, terdengar sahabat lain juga merintih kehausan. Kemudian ia berikan air tersebut kepada sahabatnya itu. Begitu seterusnya sampai air tersebut kembali kepada si pemilik air yang pertama. Akhirnya semua wafat dalam keadaan syahid. Juga ketika para sahabat muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka para sahabat Ansor menyediakan apa yang dimilikinya untuk saudaranya. Cintanya pada saudaranya melebihi cinta kepada dirinya sendiri. Seperti disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antaramu hingga kamu mencintai saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri. Semoga kita dapat mewujudkan tingkatan-tingkatan ukhuwah Islamiyah ini dengan baik atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kita perluas ukhuwah ini kepada ukhuwah watoniyah dan kepada ukhuwah insaniyah, yakni
Karena bersaudara atas nama kita satu bangsa, satu negara. Bersaudara kita atas nama karena sama-sama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua agar kita menjadi orang-orang yang mampu melaksanakan ukhuwah dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.